Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha. Baik, kita kembali lagi ya untuk pertemuan berikutnya atau untuk sesi berikutnya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan kembali untuk bersenang-senang dengan buku tematiknya. Tadi sudah disiapkan ya untuk bukunya ya. Baik, kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran 3, yaitu untuk subtema 3. Sudah siap semua untuk bukunya? Sudah? Baik, sudah. Kalau sudah, bisa dibuka di halaman 94. Sudah dibuka semuanya? Sudah? Sudah dong. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, langsung kita mulai saja ya. Baik. Nah, di sini seperti tadi, Bu Yaya akan bacakan untuk kalian, akan bacakan teksnya. Nanti setelah Bu Yaya selesai membacakan teksnya, nanti kita akan kuis kembali. Nah, nanti yang bisa jawab langsung kalian buat bintang di buku kalian. Boleh ya? Baik, siap? Siap? Are you ready? Yes? I am ready. Baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, Bu Yaya akan membacakan untuk teksnya, yaitu merawat tanaman. Ika sedang membantu ibu merawat tanaman. Ibu menyukai tanaman yang bisa dimakan seperti tomat, cabai, dan pisang. Nah, semua tumbuh subur dan berbuah banyak. Setiap sore Ika menyiram tanaman. Setiap seminggu sekali tanaman diberi pupuk. Tanaman yang juga harus dibersihkan dari tanaman hama seperti rumput liar, benalu, dan lain-lain. Ibu bangga kepada Ika. Nah, perhatikan percakapan ibu. Nah, perhatikan nih ya untuk kalimatnya. Masya Allah, anak ibu rajin sekali. Nah, itu kalimat apa ya? Siapa yang tahu? Masya Allah, anak ibu rajin sekali. Kalimat apa itu? Kalimat pemberitahuan? Bukan kalimat pemberitahuan. Kalimat apa? Kalimat pujian. Betul sekali. Nah, kata Ika, tanaman ibu jadi tumbuh subur dan berbuah banyak. Kata Ika, terima kasih ibu, aku senang merawat tanaman. Nah, jadi sudah kita baca ya untuk teksnya. Nah, sekarang kita mulai kuisnya. Baik, tanaman apa saja yang disukai ibu yang ada di halaman rumahnya Ika? Ayo, tanamannya apa saja tadi? Ada? Siapa yang bisa jawab? Ada cabai, apalagi? Pisang dan tomat. Nah, kemudian berapa minggu sekali Ika memberi pupuk kepada tanamannya? Berapa? Seminggu sekali. Betul sekali. Kemudian, nah, setiap sore apa yang dilakukan Ika terhadap tanamannya? Ayo, apa? Menyiramnya. Nah, kemudian selain disiram dan diberi pupuk, itu hal apa lagi yang harus dilakukan untuk merawat tanamannya? Diapakan lagi selain disiram dan diberi pupuk? Dibersihkan dari hama, benalu, dan rumput liar. Jadi kalau kalian punya tanaman di rumah, selain disiram dan diberi pupuk, kalian juga harus membersihkannya dari benalu dan rumput-rumput liar. Supaya apa? Nanti rumput-rumputnya itu tidak mengalahkan tanaman kalian. Seperti itu ya. Nah, tadi dari bacaan ini, teks ini yang termasuk kalimat pujian yang mana? Ayo, yang kalimat pujian. Dialog yang diucapkan siapa yang termasuk kalimat pujian? Dialog yang diucapkan oleh ibu. Betul sekali. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menghitung jumlah banyak buah. Nah, tadi buahnya sudah dipanen nih sama Ibu Ika ya. Buahnya ada buah pisang. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa jumlah buah pisangnya. Nah, caranya seperti tadi, kita kelompokkan. Satu sisir pisang itu berjumlah 10. Nah, ini untuk penjumlahannya lebih panjang ya. Nah,
74. Ini jumlahnya adalah 74. 74 itu berapa yang bernilai puluhan? Yang bernilai puluhan yaitu angka 7. Sedangkan yang bernilai satuan angka 4. Betul sekali. 7 puluhan ditambah 4 satuan berarti 74. Betul sekali. Nah, untuk penjumlahan susun panjang, kita akan belajar penjumlahan susun panjang. Nah, di sini perhatikan di halaman 95 yang bawah. Nah, itu ada angka 70 ditambah 4. Nah, 74 tadi ya, kita jumlah dengan penjumlahan susun panjang. Kita tulis terlebih dahulu angka 70-nya. 70 itu 70 ditambah 0 atau 70 itu 7-nya puluhan, 0-nya adalah satuan. Kemudian ditambahkan 4. 4 mempunyai nilai puluhan tidak? Tidak ya, karena 4 itu hanya nilai satuan. Jadi untuk puluhannya ditulis 0, kemudian ditulis angka satuannya yaitu 4. Nah, kemudian kalian jumlahkan. Nah, kalau menjumlahkan dari belakang atau dari depan ya? Dari belakang. Nah, 0 ditambah 4 berarti 4. Nah, kemudian 70 ditambah 0 masih tetap yaitu 70. 70 ditambah 4 74. Nah, seperti itu ya penjumlahan panjang. Jadi dijabarkan. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman berapa ya? Di halaman 96. Nah, contohnya ya. Di sini sudah dikasih contoh. Nah, P itu apa, Bu? P itu adalah puluhan, S itu adalah satuan. Nah, tadi penjumlahan susun ke bawah. Kalau tadi penjumlahannya penjumlahan panjang. Nah, ini penjumlahan susun ke bawah. Nah, ini sudah sering kita latihan ya di sekolahan ya. Nah, 70 ditambah 4. 0 ditambah 4 sama dengan 4. 7 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, ini sudah sering kalian latihan soal. Alhamdulillah kalian sudah banyak yang paham ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ungkapan kalimat pujian dan tanggapan. Nah, di sini memang kita banyak mempelajari atau latihan untuk kalimat pujian. Nah, di sini contohnya kalimat pujian. Nah, tadi yang di ayat lah itu kan ibu mengucapkan kalimat pujian kepada Ika. Masya Allah, anak ibu rajin sekali. Itu adalah kalimat pujian. Tanaman ibu jadi subur dan berbuah banyak. Nah, tanggapannya, tadi kan setelah ibu memuji Ika memberi tanggapan. Kata Ika, terima kasih ibu, katanya. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kalimat atau ungkapan pujian dan tanggapannya. Di sini ungkapan pujian terus tanggapannya. Nah, di sini kalian buat dulu kalimat pujiannya seperti apa, kemudian kalimat tanggapannya. Ini contohnya sudah dikasih contoh ya. Indah sekali tanaman mewarnai Susan, kata Susan. Terima kasih Ika. Nah, kalian bisa tuliskan untuk kalimat pujiannya di sini, kemudian tanggapannya ya. Baik, paham ya? Paham. Baik, untuk selanjutnya aturan cara merawat tanaman. Ika selalu merawat tanamannya setiap sore. Nah, setiap sore Ika menyiram tanamannya. Seminggu sekali tanaman diberi pupuk. Ika juga membersihkan rumput liar dan benalu. Jadi selain disiram, tanaman juga harus dibersihkan dari rumput liar ataupun benalu. Bagaimana cara merawat tanaman di rumahmu? Samakah dengan Ika? Nah, kalian tulis bagaimana cara merawat tanaman di rumah kalian. Nah, kalian tulis di sini ya. Cukup berdua aja. Paham? Baik. Nah, kemudian penjumlahan bilangan. Tadi sudah kita belajar ya untuk penjumlahan dengan susun panjang. Nah, kita belajar kembali untuk penjumlahan susun panjang. Nah, masih ingatkan dengan cara penjumlahan bilangan? Tentu kalian masih ingat ya. Gunakan nilai tempat satuan dan puluhan. Nah, jika ada dua angka, nah itu yang bernilai puluhan itu adalah yang depan, yang belakang itu bernilai satuan. Jumlahkan satuan dengan satuan,
jumlahkan puluhan dengan puluhan. Jadi kalian jumlahkan yang puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Nah, coba kamu hitung bilangan berikut. Gunakan cara penjumlahan susun panjang. Nah, sini sudah ada contohnya ya di sini ya. 83 itu sama dengan 80 ditambah 3. Kemudian 12 itu sama dengan 10 ditambah 2. Nah, kemudian kita jumlahkan ke bawah ya. Yang dihitung dulu dari satuan dulu atau dari belakang dulu. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 80 ditambah 10 sama dengan 90. Atau kalian kalau kesulitan menghitungnya, jadi kalian tambahkan dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi tinggal menambahkan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, 90 ditambah 5 jadi 95, betul ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa kerjakan ya untuk latihannya ya. Ada 3 latihannya, nanti kalian isi sesuai dengan contohnya yang tadi. Paham ya? Insya Allah paham ya. Baik. Untuk selanjutnya kita buka di halaman 98. Sudah? Halaman 98 yaitu penjumlahan susun ke bawah. Nah, tadi penjumlahan panjang. Nah, ini untuk penjumlahan susun ke bawah. Caranya seperti yang tadi ya. Nah, insya Allah kalian sudah paham ya untuk susun ke bawah ya. Insya Allah. Nah, untuk selanjutnya lakukan wawancara dengan teman sekelasmu. Isilah tabel dengan tanda centang sesuai jawabanmu. Nama teman, nama tanaman, menyiram, memberi pupuk, mencabut. Nah, karena ini kita sedang tidak di sekolah, kita lewati saja ya untuk yang halaman 98-nya. Kita lanjut di halaman 99. Nah, di halaman 99 ini kalian diminta untuk membuat kalimat pujian dan tanggapannya. Tuliskan ungkapan pujian dan tanggapannya. Untuk yang pertama, temanmu memiliki bunga-bunga yang indah. Kalian buat kalimat pujiannya. Kemudian setelah kalian buat kalimat pujiannya, kalian tuliskan kalimat tanggapannya. Ingat ya, kalimat pujian ya. Kalimat pujian itu untuk atau memberikan pujian atau menghargai orang lain. Nah, kalian tuliskan di sini. Kemudian tanggapannya seperti apa? Nah, itu kalian nanti tuliskan di sini. Kalian kerjakan 1 sampai dengan 3 sampai dengan di halaman 100 ya. Baik, untuk selanjutnya kita menjumlahkan bilangan lagi. Nah, ini kalian hitung ya jumlahnya. Nah, kalian jumlahkan lagi. Nah, kalau ini dibalik. Nah, penjumlahannya dari kanan dulu. Nah, kemudian isinya dari dari kiri, ini ke kanan ya. Baik, ini kalian hitung berapa jumlah tomatnya. Caranya menghitung, kalian supaya lebih mudah, satu baris ini bernilai 10. Nah, kalian hitung ada berapa baris. Nah, kemudian sisanya kalian tambahkan. Nah, di sini juga ya sama ya. Nah, kemudian kalian tulis puluhan dan satuannya. Nah, kalian hitung dulu. Kalau sudah dihitung, baru kalian nanti isi di sini puluhannya berapa, satuannya berapa. Nah, kemudian setelah itu setelah puluhan dan satuan berapa misalnya, di sini misalnya 80-an, di sini 3 satuan misalnya ya. Jadi 80-an ditambah 3 satuan berarti 80-an itu sama dengan 80. 3 satuan adalah 3, masih tetap ya. Nanti kemudian kalian jumlah. Jadi banyak buah apel ada berapa, kalian jumlahkan. Baik, seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya juga sama ya. Ini untuk selanjutnya sama seperti tadi yang penjumlahan susun panjang. Insya Allah sudah paham ya. Baik, untuk selanjutnya di halaman 101. Nah, di halaman 101 itu kalian diminta untuk penjumlahan susun ke bawah ya. Penjumlahan susun untuk susun ke bawah. Untuk selanjutnya, nah di sini kalian diminta untuk menambahkan. Nah, di kotak ini ya. Di kotak ini kalian diminta untuk menambahkan. Misalnya nih, 43 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, terus 54 ditambah 4 berapa?
61 ditambah 4 berapa, dan seterusnya ya. Insya Allah nanti dibimbing atau belajarnya sama ayah bunda juga nanti diteranginya ya. Nah, itu nanti kalian jumlahkan sampai dengan paling bawah. Sudah paham? Nah, Buya kasih contoh nih, 1. Nih, 43 ditambah 4 berapa? 43 ditambah 4 sama dengan 47. Kemudian 54 ditambah 4 50, 58, dan seterusnya ya. Nanti kalian jumlahkan semua. Baik, untuk selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanaman untuk manusia. Tanaman memperindah lingkungan, mencegah bencana banjir dan longsor. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena tanaman itu akarnya akan menyerap air. Jadi insya Allah ketika tanaman banyak, itu akan mencegah banjir dan juga longsor. Nah, selain menyerap air, akar dari tanaman itu juga bisa mengikat tanah atau menguatkan tanah. Jadi itu bisa menghindarkan dari bencana banjir ataupun longsor. Nah, kemudian tanaman membuat udara menjadi bersih dan segar. Tanaman adalah sumber makanan. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untukmu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi semua tanaman, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Nah, tanaman itu diciptakan untuk sebagai makanan manusia. Untuk itu kita harus bersyukur ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi ya untuk pembelajaran 3 subtema 3-nya ya. Baik, nanti kalian bisa kerjakan untuk latihan soalnya. Kalian bisa chill pelan-pelan ya. Untuk hari Senin ini kan kita ada 3 jam pelajaran untuk tematik. Nah, nanti kalian kerjakan pelan-pelan. Nanti Buya tunggu untuk laporannya sampai dengan jam berapa ya enaknya ya? Jam 4 ya, sampai dengan jam 4. Nanti kalian kerjakan satu-satu dulu, enggak apa-apa ya. Baik, itu saja anak-anakku yang soleh dan soleha. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa murojaah dan sholat duhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.